Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Review Saputra dengan NIM C1C021088. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan materi mata kuliah akuntansi syariah yang berjudul Sumber Hukum Islam. Tentu saja yang pertama ada sumber hukum Islam. Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam ini adalah Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas dari keduanya tidak akan berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Sumber hukum Islam yang sudah disepakati secara jumhur atau secara kebanyakan ulama itu ada empat, yaitu pertama dari Al-Quran, lalu yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan Qiyas. Nah, definisi dari sumber hukum Islam ini, yang pertama tadi ada Al-Quran. Al-Quran itu memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan komunikasi dengan Sang Pencipta. Al-Quran menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah hidayah atau bukan kitab hukum. Al-Quran itu menunjukkan, menggariskan batas-batas dari berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah ini diambil dari bahasa Arab As-Sunnah yang artinya itu cara, adat istiadat, dan perjalanan hidup yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut ahli hadis, Sunnah itu adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup yang baik pada waktu sebelum di atas menjadi nabi maupun sesudahnya. Yang ketiga, ijma. Ijma itu adalah kesepakatan atau konsensus. Ijma juga dapat diartikan sebagai al-azmu al-asyai atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Menurut para ahli Al-Ghazali, ijma itu adalah kesepakatan umat secara khusus atas suatu urusan agama. Lalu yang keempat ada kias. Kias ini menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, kias itu secara umum adalah proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, pengambilan hukum, urutan hukum di dalam Islam itu yang pertama dimulai dari Al-Quran, setelah itu turun yang sumber yang kedua itu dari As-Sunnah, dan kemudian turun lagi diambil keputusan menurut ijma dan menurut kias. Kemudian beberapa mukjizat Al-Quran itu ada dua, yaitu mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari faktor eksternal atau bisa dibilang bukan dari Al-Quran itu sendiri, dan secara internal atau berasal dari Al-Quran itu sendiri. Nah, adapun kemukjizatan Al-Quran yang dapat kita lihat atau kita tinjau itu pertama adalah keindahan bahasanya, lalu munasabah, berita goib, informasi sejarah sebelum kita diciptakan, lalu ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya, hukum dan bilangan. Kemujizatan ini yang kemudian kita pedomani sebagai sebagian besar kita kaum muslimin. Kemudian fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran itu sebagai Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran kita jadikan petunjuk sebagai umat muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran itu juga berperan sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya Al-Quran itu bisa dijadikan pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga asyifa atau obat. Al-Quran itu dapat kita jadikan obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari Al-Quran itu seperti halnya petunjuk di dalamnya sebaiknya diamalkan. Lalu yang keempat, Al-Quran itu sebagai nasihat atau al-mau'izah. Al-Quran itu berperan sebagai penasihat yang di dalamnya berisi pengajaran, peringatan untuk kita menjalankan hidup sesuai dengan perintah Allah. Lalu ada fungsi sunnah.
terhadap Al-Quran itu yang pertama, sunnah ini sebagai penguat atas apa yang dibawa dalam Al-Quran. Lalu yang kedua sebagai sunnah, sebagai penjelas tabjin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu sunnah juga berfungsi sebagai mustakillah atau menetapkan hukum. Dia menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Fungsi ijma itu menentukan keputusan hakim benar atau salah. Nah, secara umum, menurut para ulama, ijma ini mempunyai kekuatan dalam menentukan hukum dan memiliki pendapat sendiri. Yang terakhir, kias. Kias ini berfungsi sebagai petunjuk yang lengkap tentang hukum segala peristiwa yang dihadapi kaum muslimin, baik peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum dan yang akan terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.